Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma'ahu. Melanjutkan untuk kita dari materi kitab Islahul Qulub atau memperbaiki hati. Di antara obat untuk mengobatin hati itu adalah dzikrul maut, mengingat maut. Keistimewaan atau keuntungan ketika kita mengingat kematian, kemarin sudah kita kaji bersama bahwa ada 3 keistimewaan, ada 3 keberuntungan, ada 3 kemuliaan yang apabila orang itu banyak mengingat mati. Pertama, segera bertobat. Yang kedua, hati dijadikan qanaah, menerima apapun yang Allah berikan, rezeki berapapun akan diterima. Dan yang ketiga adalah nasyaratul ibadah, ibadah akan menjadi semangat. Itu kalau ingat mati. Kebalikannya, orang yang lupa akan kematian, mungkin bagi dari manusia, dia akan dihukum dengan 3 hal. Jadi tidak bisa. Kalau kita ingat mati, keuntungannya seperti ini. Kalau kita lupa kematian, hukumannya adalah 3 hal. Yang pertama adalah taswifut taubah, menunda bertaubat. Tarso. Itu kalau orang lupa akan kematian. Yang kedua, watarkur ridho, hatinya dijadikan oleh Allah tidak ridho, tidak qanaah bil kafafi, dengan rezeki yang Allah berikan. Di sini menggunakan bil kafafi. Sebenarnya kebutuhannya itu tercukupi, namun gara-gara hatinya itu mati, tidak ingat kematian, maka berapapun rezeki yang didapat akan merasa kurang. Bagikan minum di air laut, semakin diminum semakin dahaga. Demikianlah orang yang lupa akan kematian, hatinya dibuat tidak nyaman. Rezeki berapapun, pendapatan berapapun, hatinya nggak terima, merasa kurang terus. Nah, itu merupakan satu kekurangan. Ada guyonan, ini guyonan orang melarat, tapi ya perlu untuk dicamkan. Pagi-pagi ada orang miskin, fakir miskin lagi di warung kopi plus makan gorengan apa ya kan. Terus ada mobil Alphard lewat nih, Ustaz Yuda. Terus di komentar itu orang kaya lewat, kata orang miskin yang lagi ngopi sama gorengan plus rokok, kaki diangkat di atas kursi. Nah, orang kaya itu kan masih nyari harta, sementara kita walaupun miskin udah ngeluarin harta, buktinya duitnya buat untuk beli kopi. Pikir-pikir, ini orang, jadi orang kaya masih sibuk untuk cari mengumpulkan harta, orang miskin udah ngeluarin duit. Ya batasnya ya nggak tahu ini hubungan benar apa enggak, tapi ini dari sisi qanaah atau terima. Tentunya kita tidak ingin seperti perkataan orang-orang miskin itu, namun perlu direnungkan. Sebenarnya yang kita cari itu untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk kepentingan kemaslahatan, atau hanya untuk hal-hal mutakatsir, untuk memperbanyak harta. Nah, itu harus terpulang kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah tanda orang yang lupa kematian, at-takassul fil ibadah, dia malas untuk beribadah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dihukum oleh Allah, satu, menunda bertaubat. Yang kedua, orang kalau lupa kematian akan hatinya tidak qanaah, tidak menerima, tidak mensyukuri apa yang diperoleh. Dan yang ketiga adalah malas untuk beribadah. Di antara pokok lupa yang paling utama itu, ingat ini biasanya Ustaz Muda yang baca
Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansa wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum ulaika humul fasiqun. Orang yang pertama kali lupa kepada Allah, maka fa'ansahum anfusahum, dia akan dibuat lupa untuk dirinya sendiri. Di dalam tafsirnya dijelaskan Allah akan melupakan dia fa'ansahu lima yang tafu bi umuri dunia bima solihi amali. Orang kalau lupa sholat, lupa berzikir kepada Allah, dan zikir puncak itu adalah sholat. Orang kalau lupa terhadap sholat, dia akan melupakan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi lupa. Orang kalau nggak sholat itu yang dikerjain ya sebenarnya nggak ada manfaatnya. Yang nggak tahu yang dikerjain apa. Ini di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, fa'ansahu lima solihi. Dia lupa untuk meraih sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kita seringlah melihat fenomena orang kerja hebat dan segala macam, ujung-ujungnya itu judi online. Ujung-ujungnya itu apa? Judi online. Sementara judi online bukan membuat dirinya bermanfaat, bahagia, semakin itu tanda-tandanya orang kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sibuk tapi sibuknya nggak bermanfaat. Ujung-ujungnya malah menyengsarakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat mati. Ingat mati itu enak banget. Ingat mati itu ya sudah. Ingat mati itu katanya kalau kita ingat mati, sholat kita itu paling khusyuk. Jangan-jangan ada sholat lagi nih. Maksudnya sholatnya khusyuk. Mudah-mudahan dengan banyak mengingat mati, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat beribadah dan nikmat menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.